Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Baik teman-teman semua, insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali materi pembahasan kita dan aktivitas kita, yaitu membaca kitab Kaifa Tutqinu An-Nahwa, karya dari Syekh Ahmad Iskandar hafizallahu taala, di mana kemarin kita telah membaca muqaddimah dan bagaimana pentingnya mempelajari ilmu nahwu, dan dengan melihat pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap bahasa Arab, dan ini luar biasa, maka sejatinya dan sudah semestinya kita yang mengaku sebagai seorang yang berislam untuk mempelajari bahasa agama kita semampu kita. Nah, semampu kita. Dan apa sih tujuannya kita mempelajari ilmu nahwu ini? Ya, apa puncak keseriusan yang kita dapatkan ketika kita mutskin dalam ilmu nahwu? Maka dikatakan oleh para ulama, seseorang itu dikatakan mutkin, yakni kuat, kokoh, dia memiliki malakah keilmuan yang sangat kuat dalam ilmu nahwu, ketika dia nantinya mampu menganalisis setiap kata yang tersusun di dalam kalimat berbahasa Arab. Ya, mampu menganalisis setiap kata yang tersusun di dalam kalimat berbahasa Arab. Ini kemampuan seseorang yang nantinya dimiliki jikalau dia mungkin, ya, atau betul-betul mempelajari ilmu nahwu. Jadi nanti teman-teman bisa mengukur, ya, kapasitas kompetensi diri teman masing-masing, teman-teman semua, ketika mengikuti pembelajaran ini, ya. Apakah ilmu tersebut terkait mengi'rab nanti, ya. Jadi menganalisis itu nanti dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah i'rab. Nah, maka kita langsung masuk nanti dalam pembahasan i'rab. Ya. Nanti di dalam i'rab itu kita akan diajarkan bagaimana kita mengenal dan mengetahui setiap kata. Dan sungguh luar biasa, sebagaimana pada pertemuan lalu telah kami singgung, ada 3 hal yang menjadi kekhususan agama Islam ini, yang dimana agama lain selain Islam tidak memiliki ketiga kekhususan ini. Yang pertama atau salah satu dari ketiganya itu adalah i'rab, teman-teman semua. Inilah kita lihat sebegitu detailnya agama Islam. Sampai bahasa untuk memahami agama Islam itu sendiri pun, ya, juga harus dipelajari. Ketika dipelajari memiliki turunan ilmu tersendiri. Nah, ketika sudah dipelajari ternyata setiap kata memiliki makna. Bahkan bukan hanya setiap kata yang memiliki makna. Nah, ya. Tapi setiap huruf yang menyusun menjadi suatu kata dalam bahasa Arab itu juga memiliki nama dan makna. Ya. Bayangkan, tidak ada yang sia-sia. Pasti dia memiliki nama, meskipun, ya, namanya nanti sekalipun adalah ziyadah, ya. Huruf tambahan, huruf ini begitu. Tapi tetap dia memiliki nama. Ya, tidak ada satupun huruf dalam bahasa Arab yang tidak memiliki nama. Nah, contoh darabtum, na'am, ya, yang menjadi fiilnya hanya lafal dot, ra, dan ba.
Taknya apa? Harfu khitab. Mimnya apa? Alamatul jama'. Gitu. Begitupun nanti kata-kata yang lain di mana huruf penyusunnya berbeda-beda. Dan setiap huruf yang menyusun menjadi kata tersebut, dia memiliki apa? Nama dan makna tersendiri. Begitu ya. Baik, itu luar biasanya ilmu nahwu ya, yakni nanti masuk ke dalam pembelajaran i'rab. Oke, ketika seseorang itu dikatakan lulus dari belajar ilmu nahwu, dia mampu mengi'rab ya, setidaknya dia mampu mengi'rab kalimat sederhana ya. Bagaimana sih kriteria kalimat sederhana itu? Ketika kita mampu mengi'rab dari sisi kedudukan kata. Nanti ada kalimat yang tidak sederhana. Ketika nanti i'rabnya sudah naik. Yang di i'rab bukan lagi kedudukan kata. Tapi nanti menjadi kalimat. Gitu. La mahala lahu minal i'rab. La mahala lahu minal i'rab. Oh, dia adalah jumlah tafsiriyah. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman semua. Kita pelan-pelan. Karena yang ikut serta dalam pembelajaran kita pagi hari ini maupun seterusnya beragam. Ya, ada di antara teman-teman yang sudah bisa tentunya dan menghatamkan kitab-kitab nahwu yang ma'ruf dan masyhur seperti Qatrun Nada dan yang semisalnya. Tapi juga ingat di antara teman-teman kita juga ada yang baru memulai. Insya Allah kita sama-sama maju bareng-bareng untuk memahami ya terkait ilmu nahwu ini terlebih dalam permasalahan i'rab. Baik, kita kembali fokus ke dalam kitab ini. Kita lihat dulu kharitatun zihniyatun li kitab kaifa tudkinu an-nahwa, yaitu bagan konsep dari kitab kaifa tudkinu an-nahwa karya Syekh Ahmad Iskandar. Di mana kemarin beliau telah mengatakan ya, buku ini dipenuhi dengan bagan untuk memudahkan kita sebagai pembaca. Nah, dan di sini ternyata kita lihat dan kita perhatikan dia terbagi menjadi 10 fasal. Ya, yang qasimu ila asyaratif fusulin. Dia terbagi menjadi 10 fasal dan inilah yang akan kita pelajari nanti. Insya Allah semoga Allah izinkan hingga mengkhatamkan kitab ini. Fasal yang pertama beliau langsung membahas terkait konsep i'rab yang sebentar lagi akan kita bahas. Nah, ya, i'rab isim zahir. Baru nanti setelah membahas i'rab ya, membahas juga tentang mabni ya, konsep dan hukum mabni dan apa saja turunan dari mabni itu. Nah, tentu mabni dan i'rab berbeda karena ini merupakan suatu lawan ya. Nanti kita akan ketahui bersama apa itu i'rab dan apa itu mabni. Kemudian kalau yang di awal ini adalah i'rab isim, nah, maka nanti di fasal ketiga kita akan belajar tentang i'rabnya fi'il mudhari'. Berarti kita di sini langsung sudah mengetahui kalau yang namanya fi'il mudhari' itu dia bisa di-i'rab. Baru nanti setelah kita mengetahui konsep i'rab, kita akan belajar tentang ya kata-kata yang memiliki kedudukan dalam kalimat. Nah, ya. Contohnya di sini ada istilah marfu'at. Kemudian nanti kita belajar hal-hal yang bisa merusak ya hukum-hukum marfu'at ya. Di situ dikenal dengan istilah an-nawasikh. Baru nanti kita lagi masuk ke dalam pembahasan kedudukan berikutnya, yakni mansubat, yang ya kedudukan-kedudukan apa saja yang dia itu dinasab. Barulah setelah itu di fasal yang ketujuh kita akan belajar tentang tabi'. Tabi' ini apa? Nah, ya kata yang mengikuti kata sebelumnya terbagi menjadi 4 dia nanti. Kita akan kenali bersama insya Allah. Baru nanti masuk ke i'rab berikutnya yakni al-majrurat. Ya, al-majrurat. Nah, berlaku hanya pada isim nanti ini al-majrurat. Baru setelah itu masuk kepada asalib. Nah, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa. Nanti ada uslub-uslub
zam, ya, ada uslub ta'ajub. Nah, begitu. Baru nanti yang terakhir kita akan belajar tentang amalan-amalan isim mushtaq. Ya, ini pembagian isim dilihat dari sisi tertentu. Jadi isim itu terbagi banyak nanti, tergantung dilihat dari sisi apanya. Kalau dari sisi jumlah terbagi jadi 3 kan, mufrad, musanna, jama'. Kalau nanti dilihat dari sisi jenis, naw'ihi, na'am, maka dia akan terbagi menjadi 2. Ada muzakkar, ada muannas. Kalau nanti dilihat dari sisi ta'yin, tentu dan tidak tentu, terbagi menjadi 2. Ada ma'rifat nakirah. Yang muzakkar muannas saja nanti dia akan terbagi menjadi ada beberapa lagi turunannya. Seperti itu. Ya, nanti ada hakiki majazi, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kita lanjut. Nah, ini dia pembahasan kita saat ini, yakni tentang i'rab secara global saja. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum mengenal dan mengetahui sama sekali apa itu i'rab, atau sudah mengenal namun masih sulit untuk dipahami. Nah, karena memang ini bab yang paling fundamental dalam ilmu nahwu. Dan di sini letak pentingnya kita belajar ilmu nahwu guna memahami konsep i'rab ini. Di sini ada i'rab. Kita kenal dulu karena memang model buku ini adalah langsung menampilkan bagan dan agak sedikit lebih ringkas. Jadi mengurangi penjelasan-penjelasan yang sifatnya mungkin bisa panjang lebar nantinya. Makanya di sini tidak lagi menaruh definisi tarif dari i'rab apa gitu ya. Nah, tidak. Jadi langsung menampilkan bagan saja. Al-i'rabu, kita akan masuk i'rab. Jadi kalau kita lihat nanti ini, maka bisa kita lihat dari 2 sisi. Kalau kita ingin mengetahui pengertian atau definisinya, yakni sisi secara bahasa, lughatan. Nah, dan sisi dari istilah. Nah, secara istilah. Istilahan. Ketika kita melihat definisi i'rab secara bahasa, kita mungkin tahunya yang udah belajar syarah jurumiyah nih 3, 4, 2 diantaranya al-izhar, bayan, begitu ibanah. Tidak, ternyata ada 15. Ya, secara bahasa, nah, i'rab ini ada 15. Nah, 5 ya, memiliki 15 per 12, 12. Ya, 12 arti. Nah, ada 12. 5 diantaranya, ya, 5 diantaranya itu i'rab dia juga bisa bermakna al-ibanah. Al-ibanatu. Apa itu ibanah? Ibanah sendiri artinya adalah penjelasan. Ya. Nah, bisa kita lihat dari penjelasan atau perkataan orang Arab ketika mengatakan apa? A'roba. Jadi i'rab itu a'roba yu'rib. A'roba ar-rajulu an hajatihi. Artinya apa? Di sini a'roba maknanya adalah aba naha. Aba naha. Laki-laki itu a'roba yang bermakna abana menjelaskan atau mengemukakan an tentang hajatihi kebutuhannya. Ya, ini juga sesuai
dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-sayyibu as-sayyibu tu'ribu," kata Rasul. Nah, an nafsiha, an nafsiha, wal bikru ridaha samatuha. Wal bikru ridaha samatuha. Apa artinya nih? As-sayyibu. Apa makna sayyib? Mohon maaf, artinya adalah janda. Tu'rib. Ini tu'rib di sini maknanya apa? Ini kan dari kata a'raba yu'ribu tadi, i'rab. A'raba yu'ribu i'raban. Nah, ya. Akan mengemukakan an-nafsiha tentang dirinya. Begitu. Ya, kerelaannya untuk dinikahkan dan yang seterusnya. Begitu. Nah, ini di antara makna secara bahasa dari kata i'rab. Berikutnya yang kedua itu ada ya at-tahsin, atau bisa juga yang ketiga nanti at-taghyir gitu. At-tahsin, kemudian yang kedua adalah at-taghyir ya. Nah, at-tahsin artinya apa? Memperbagus, memperindah. A'rabtu asy-syai'a. A'rabtu asy-syai'a. Berarti maknanya apa? Hassantuhu. Saya telah memperbagusnya. Saya telah memperindahnya. Memperindah sesuatu tersebut. At-taghyir ya. Nah, arabatil ma'idatu. Arabatil ma'idatu. Lambungnya berubah. Nah, ya menjadi tidak sehat. Oke. Dan di antara maknanya juga ada al-izhar wal bayan. Contohnya bisa a'rabtu amma fi nafsi. Itu juga bisa maknanya apa? Azhartuhu atau bayantuhu. Nah, ya. Bisa juga nanti maknanya ada izalatul fasad. Makna dari i'rab ada izalatul fasadi. Apa izalatul fasad? Menghilangkan kerusakan. Nah, ya. Contoh a'rabtu asy-syai'a tadilah contoh. Takdir kalimatnya bisa kita jadikan azzaltu na'am al-araba. Begitu. Aku menghilangkan kerusakannya. Bisa demikian. Barakallahu fikum. Inilah ya beberapa makna, bisa dikatakan juga muradif. Nah, menunjukkan definisi i'rab secara bahasa. Kalau kita lihat sejalan itu nanti kepada apa? Tujuan dari menguasai atau memahami i'rab. Ya, guna kita bisa menghilangkan kerusakan. Bayangkan di tengah kita terkadang banyak terjadi kerusakan pemahaman karena apa? Penyebabnya dikatakan oleh para ulama dua. Salah satunya itu adalah su'ul fahmi. Buruknya pemahamannya terhadap apa yang dia bicarakan. Karena dia masuk langsung lewat apa? Jendela, nggak lewat pintu. Sekalipun lewat pintu didobrak, nggak pakai kunci. Anda tahu kan kuncinya adalah bahasa untuk memahami ilmu-ilmu Islam. Ya. Nah,
Karena untuk memperbagus itu, ya i'rab lah menjadi solusinya. Barakallahu fikum. Dan i'rab secara bahasa, ini sebagaimana kita ambil definisinya Al-Imam Ibnu Ajurum, ya, yakni taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Teman-teman nanti bisa buka lagi buku Jurumiyah. Nah, itu definisi i'rab. Yakni apa? Perubahan akhir. Dan perubahan akhir di sini bukan perubahan hurufnya, tapi perubahan keadaannya, ya. Nah, jadi kita mau bisa katakan taghyiru ahwali awakhiriha. Perubahan keadaan akhir suatu kata, ya. Karena adanya perbedaan faktor, ya, yang masuk kepada kata tersebut. Nah, yang masuk kepada kata tersebut. Maka terjadilah perubahan di sana. Nah, yakni di mana? Di keadaan akhirnya. Contoh saja bisa kita lihat di Al-Qur'anul Karim, ya. Surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita fokus kepada kata lailah. Teman-teman yang ada Al-Qur'an di sisinya bisa sambil dibuka juga. Naam, tafadhal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita lihat kata lailah di situ. Naam, huruf terakhirnya tak marbutah. Tapi keadaan yang dimaksud di sini adalah kasrahnya. Maka dia dikasrah. Coba lihat ayat berikutnya. Tetap sama kan, tak marbutoh akhirannya. Tapi keadaannya berbeda menjadi domah. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa namanya? Perubahan keadaan akhir suatu kata, maka disitulah pembahasan nahwu sejatinya berputar, yakni dalam permasalahan i'rab. Tahukah kenapa? Coba lihat nanti teman-teman renungi terjemahannya. Itu berbeda. Nah, berbeda. Berubah sedikit saja keadaan akhir satu kata, maka arti dan tentu maknanya akan berubah juga, berbeda. Nah, baik, kita percepat. Dan i'rab ini terbagi menjadi 4, teman-teman semua. I'rab terbagi menjadi 4. Yang pertama ada i'rab rofa. Ya. Yang pertama ada i'rab rofa. Kita akan jelaskan juga, ini saja dibahas dari sisi bahasa juga. Dan memiliki makna filosofi yang sangat luar biasa tinggi. Jadi para ulama mengurutkan pembagian i'rab ini juga ada filosofinya. Ada nilai-nilai tertentu yang harus kita ketahui. Kenapa rofa didahulukan daripada nasab? Rofa ini secara bahasa adalah al-ulu, ya, dan al-irtifa'u. Nah, tinggi. Al-irtifa artinya apa? Terangkat. Gitu. Rofa'a irfa'u. Nah, rofa itu hadza, aku telah mengangkat ini, aku telah meninggikan ini. Itu maknanya. Kenapa rofa didahulukan dan kenapa namanya rofa? Nanti kita akan ketahui setiap kata-kata yang kedudukan atau beri'rab rofa nanti itu di dalam kalimat dia menjadi umdah istilahnya. Umdah itu adalah pokok kalimat. Ya. Dalam bahasa Indonesia kita kenal ada kata-kata yang menjadi pokok kalimat, di antaranya adalah subjek. Maka nggak mungkin suatu kalimat bisa tegak berdiri tanpa adanya subjek. Nggak ada, nggak pasti, nggak bisa. Gitu. Subjek itulah disebut dengan pokok kalimat. Nah, ya. Kemudian rofa ini secara istilah ini adalah perubahan khusus. Perubahan khusus yang nanti bisa kita kenali dari tanda-tandanya. Nah, sebagaimana di sini katakan alamatuhu, tandanya ada 2. Sama nanti setiap i'rab juga memiliki tanda ada 2. Yakni 2 di sini adalah tanda asal dan tanda cabang. Asliyah ini tanda asal, far'iyah ini tanda cabang. Maka tanda asal bagi i'rab rofa ini adalah dhammah, harokat. Maka setiap kata yang nanti keadaan akhirnya berharokat dhammah, teman-teman bisa langsung menghukumi bahwasanya kata tersebut i'rabnya apa? Rofa. Gitu ya.
Dan tanda cabangnya ini ada 3. Alif, waw, dan tetapnya nun, subutun nun. Masing-masing setiap tanda dari i'rab dia memiliki tempatnya tersendiri agar kita mudah nanti mengenalinya, agar kita nanti mudah mengerti dan memahaminya. Maka kalau kita ingin lihat kapan saja sih tanda domah bagi i'rab rofa ini ada gitu. Oh, dia ada di isim mufrad. Nah, di isim mufrad tahu ya, isim mufrad, isim yang tunggal. Contohnya ada kata muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, muslimun ini isim mufrad. Maka kita lihat nanti doma akhirannya. Ya rofa lah. Gitu. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan. Bagaimana cara memahaminya? Baca kamus. Gitu. Walaupun ada nanti di kitab yang sudah tinggi, itu ulama yang menguraikan terkait metode. Nah, terkait pecahan jamak taksir ini. Penambahannya seperti apa dan pengurangan hurufnya seperti apa. Jamak taksir contohnya seperti rijal, ya, seperti rijal di surah An-Nisa itu ar-rijalu qaumun 'ala nisa, An-Nisa pun juga jamak taksir. Begitu ya. Nah, kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim gampang dia dibentuk dari isim mufrad muannas. Ya. Dan disebut dengan jamak muannas salim, salimnya selamat, iya dia selamat dari bentuk taksir. Hanya tinggal nanti dikasih alif dan tak yang terbuka, ta maftuhah. Selesai sudah jadilah jamak muannas salim. Maka dia kalau rofa dengan domah itu jamak muannas salim. Begitu pula nanti fi'il mudhari'. Nanti kita akan bahas nanti di rinciannya fi'il mudhari' yang seperti apa, ya. Keadaan rofanya itu dengan domah. Kemudian tanda alif untuk i'rab rofa dia hanya ada pada isim musanna, isim-isim yang bermakna 2, ganda. Contoh, bentuk 2 dari muslimun ini adalah yang rofanya ya. Muslimani. Nah, muslimani. Muslim ini isimnya. Alif yang di sini disebut dengan alif tasniyah ya, sedia sebagai apa? Nah, tanda i'rab, tanda i'rab rofa. Nunnya ini punya makna. Nggak sebarang nun diletakkan di sana. Ada yang tahu nggak nunnya di situ maknanya apa? Yang sudah belajar jurumiyah. Tasniyah. Muslimani. Hah? Pengganti tanwin. Iya, iwadun anit tanwin. Begitu sahih. Nah, nun yang di sini dia iwadun anit tanwin. Iwad itu artinya pengganti. Anit tanwin dari tanwin. Berarti pengganti dari tanwin. Berarti tanwin asalnya nun ya. Sahih nun. Nanti kita akan jabarkan pada waktunya insyaallah. Kemudian tanda waw. Ya, tanda waw bagi i'rab rofa dia ada di 2 tempat. Nah, jamak muzakkar salim. Nah, dan yang kedua adalah al-asmaul khamsah. Panca isim kami menyebutnya. Dahulu belajar ya, isim-isim yang 5. Kita akan kenali nanti. Baru setelah itu subutun nun, tetapnya nun. Begitu. Tetapnya nun ini berlaku pada fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang 5 itu apa saja? Ya. Nah, ini kalau nanti teman-teman belajar sharaf, perubahan kata kerja disertai konjugasi fa'il, konjugasi subjek, ya. Konjugasi itu artinya penggabungan, penyatuan. Itu. Maka akan ketemu materi tasrif lugawi. Ya. Nah, di situ nanti ada fiil-fiil kata kerja yang fa'ilnya berupa domir atau subjeknya berupa domir. Nah, ada nanti 5 kata kerja masuk ke dalam al-asma'ul khamsah. Contohnya apa? Ya, taf'uluna. Nah, ini kan kata kerja mudhari atau fiil mudhari yang fa'ilnya siapa? Subjeknya domir apa? Taf'uluna. Antum. Gitu. Nanti ada yang yaf'uluna yang domir subjeknya berupa domir apa? Hum. Kemudian yang musanna nanti ada taf'alani, yaf'alani itu yang antuma, terus nanti ada huma mereka berdua. Baru nanti ada yang subjeknya domir anti, ya satu orang perempuan yang diajak bicara. Taf'alina
Gitu. Pas sudah 5 semua. Kalau kita lihat itu kan semua diakhiri nun. Dan nun di sana bukanlah iwadun ani tanwin. Paham ya? Dia fiil. Mana ada fiil yang ditanwin? Maka nggak sampai kapanpun dia nggak ada pengganti dari tanwin, nggak ada. Itu fiil ya. Kalau isim ya ada. Maka nun yang ada pada fiil-fiil tadi yang saya sebutkan, ya, yaf'uluna taf'aluna, na'am, yaf'alani taf'alani taf'alina, semuanya diakhiri nun. Nun di sana itu adalah apa? Tanda i'rab rofa'nya. Tanda i'rab rofa'nya. Selesai sudah kita membahas satu i'rab ini. Pelan-pelan nanti bisa teman-teman pahami dan dihafalkan, ya. Nanti kita akan ketahui bersama terkait rincian penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah i'rab nasab. Ya, yang kedua adalah i'rab nasab. Ini juga sama, turunan tandanya ada dua, ada asal, ada cabang. Yang asal itu adalah fathah, nasab itu secara bahasa istiqomah, lurus. Nah, isim-isim atau kata-kata yang berkedudukan atau yang beri'rab nasab dia nanti menjadi fadlah kebanyakannya. Ya, dia menjadi apa? Fadlah. Fadlah itu apa? Pelengkap dalam kalimat. Baik, yang tanda asal i'rab nasab itu fathah, harokat ya. Semua tanda asal i'rab itu harokat. Tanda cabangnya ada 4, alif. Nah, ya, hadfun nun ini artinya penghilangan nun. Nah, penghilangan nun. Nanti ada di fiil-fiil yang 5. Ketika nasab nunnya hilang tuh fiil-fiil yang tadi. Kemudian kasroh ada jamak muannas salim. Maka dengan seperti ini kita akan tahu nanti jamak muannas salim tidak akan menerima fathah sampai kapanpun. Kemudian ada jer, ya, i'rab jer. Dan dia berlaku untuk isim saja. Kalau yang pertama kedua rofa nasab, dia bisa untuk isim, bisa untuk fiil. Berarti fiil nanti bisa yang beri'rab rofa, bisa juga beri'rab nasab. Tapi kalau jer nggak ada fiil yang beri'rab jer. Nah, hanya isim saja, fiil nggak ada. Nah, tanda asalnya kasroh, tanda cabangnya itu ya dan fathah. Nah, yang fathah ini nanti ada di mamnu minas saraf, kita akan ketahui modelannya, hukumnya, dan konsep mamnu minas saraf. Kemudian yang terakhir adalah jazm. Jazm itu kan secara bahasa adalah al-qata'u, putus. Nah, putus. Jazm. Maka tandanya ini sukun nih. Sukun kan netap, berhenti dia. Tanda asal untuk i'rab jazm. Dan jazm ini hanya terjadi pada fi'il, isim nggak ada. Ya. Sekalipun isim nanti sekiranya didengar secara simai itu di jazm, itu kalau dituliskan ada harokat akhirnya. Nah, tapi kalau secara lisan memang dia diputuskan saja. Nah, secara cabang, begitu, secara cabang, tandanya ada dua dia. Penghilangan huruf ilat, huruf yang penyakit. Nah, jadi huruf ilat itu ada 3, teman-teman semua, alif, waw, dan ya. Kalau di ilmu tajwid, 3 huruf ini disebut dengan huruf mat. Nah, kemudian tanda berikutnya, tanda cabang berikutnya dari i'rab jazm adalah penghilangan nun. Lagi-lagi ada di fiil-fiil yang 5. Gitu. Inilah pembagian fiil beserta tanda-tandanya dan tempat-tempatnya. Nah, teman-teman bisa nanti spill dan cari-cari dan pahami dan kalau bisa dihafalkan terkait keempat bagian i'rab ini. Nah, ini tabel untuk memudahkan kita tadi. Ya. Jadi kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada harfun. Ya, fi'il kata kerja. Nah, harf ini harf yang punya makna ya. Dahulu ketika kami kuliah sering ditakbir oleh dosen kami dengan sebutan partikel dari sisi bahasa linguistiknya. Ya, atau secara mudahnya bisa kita terjemahkan dia penghubung antara kata yang satu dengan kata yang lain. Itu yang dimaksud dengan huruf ma'ani. Ya, huruf-huruf yang memiliki makna atau huruf yang masuk dalam tataran ini, yakni
dalam tataran pembagian kata. Gitu. Nah, keadaan i'rab untuk kata bagaimana di sini? Saniyan unzur ilal halatil i'rabiyah lil kalimah. Ada berapa tadi? 6. Ini ada yang marfu. Marfu itu berarti yang dia beri'rab rafa, kata tersebut. Ada mansubah, berarti kata tersebut beri'rab nasab. Majrurah, kata tersebut yang beri'rab jar. Mabniyah, nah berarti kata tersebut dia tidak mu'rab nih, tidak beri'rab. Begitu. Kemudian ada majzumah. Majzumah berarti kata tersebut beri'rab jazm. Salisan yang ketiga, unzur ilal alamatil i'rabiyah lil kalimah. Nah, ini tanda i'rab untuk kata. Ada domah, ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Yang mana keempat ini dia menjadi apa? Tanda asal tentunya kan. Tadi sudah dikatakan domah menjadi tanda asal untuk i'rab apa? Ayo. Rofa. Rafa. Nah, kemudian fathah dia tanda asal untuk i'rab apa? Nasab. Jer. Ya. Tanda asal untuk i'rab jer. Jer secara bahasa adalah didul irtifa, lawan dari tinggi. Yang maknanya adalah tasaful di bawah. Makanya kasroh kan di bawah. Kemudian sukun, sukun tanda asal. Nah, sukun ini bukan harokat ya. Saya akan berikan catatan di sini. Sukun bukanlah harokat. Yang namanya harokat itu bergerak. Sukun dari sakana. Dia tetap begitu. Sukun tapi dia menjadi tanda asal. Tanda asal untuk i'rab apa? Sukun. Ja. Jazm. Nah, begitu pun nanti ada tanda waw, alif, ya, dan nun. Barakallahu fikum. Dan ini penjabaran dari keempat pembagian i'rab dan tanda-tandanya disertai kedudukan-kedudukan kata, ya. Apa saja yang ada pada i'rab rafa, yang ada pada i'rab nasab, yang ada pada i'rab jar, yang ada pada i'rab jazm, dan kata-kata apa saja yang dia itu tidak memiliki apa? Perubahan keadaan akhir sehingga disebut dengan mabni istilahnya karena akhirannya bina, tidak berubah. Ada di sini di halaman ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Nah, teman-teman diharapkan nanti bisa membaca sebelum kita memulai, dan juga dipersilahkan untuk ya bertanya dan berdiskusi di grup. Jadi ketika di sesi muhadarah ini kita bisa langsung fokus saja membaca dan menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, sekiranya seperti itu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa ala husni ihtimamikum. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik, Ustaz.